Shalom saudaraku. Shalom. 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 Selamat siang. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita ada pada saat ini, kalau melihat lampu yang kosong, malaikat Tuhan akan hadir pada saat ini bersama-sama dengan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita berdiri sama-sama saudaraku. Kita akan angkat pujian, kita berkata, berkata rindu hati. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Glory to Yesus.
kepadamu. Kami ingin naikkan pujian syukur karena Engkau yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah mempersiapkan kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami sudah mempersiapkan seutuhnya, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kalau kami meninggalkan tempat ini, kami membawa sukacita yang besar daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, kuduskan Tuhan, sucikan mereka, layakkan mereka, pakai menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer Tuhan, baik pelayanan musik dan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman percaya kami tetap ditingkatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam sebentar ya Tuhan, kami akan menerima perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Kami yakin Engkau sudah kuduskan, sucikan ya Tuhan roti dan anggur ini, supaya di dalamnya kami boleh mendapat berkat yang besar daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin sekali. Biasanya amin 3 kali sama yes yes. Ini nggak ada ya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita menyertai kehidupan kita. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa buat kami untuk belajar dan belajar melayani Tuhan. Terima kasih untuk gembala, untuk waktu yang ada untuk kami semua masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. 7 bulan buat kita melalui tahun 2022. Apa yang sudah Kau berikan bagi Tuhan? Dengan datang kita hari Minggu, apakah menjadi rutinitas kita setiap minggu kita datang beribadah? Atau ini dilihat samping kiri kanan bahwa kita rajin? Atau kerinduan kita untuk tetap datang kepada Tuhan? Yang mana? Kerinduan kita. Kalau kita punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, mari persembahkan semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan semuanya. Kalau engkau punya tangan, tepuk tangan yang semangat. Kalau kau punya suara, ayo nyanyikan dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkatimu. Yakin dan percaya kita datang tidak seperti kita pulang. Amin. Kita pulang membawa berkat dan berkelimpahan daripada Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan pujian Mende. Marilah bergembira, nama Yesus heranlah, heran namanya oleh kuasanya. Haleluya.
Oleh karena kuasanya kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Lebih dari pemenang. Roh Kudus menghadiri pada saat ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Pertolongan-Mu dilipat saya dalam hidup kami. Di saat kami tidak berdaya, di saat tangan kami terangkat kepada-Mu, di situ kuasa-Mu bekerja bagi kami. Di situ Engkau bekerja bagi kami, Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang, Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku rasaku baik, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di mataku
Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Hari ini kita boleh ada minggu yang pertama di bulan Juli. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala hari ini memberi kepercayaan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tetap saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebabnya mari Bapak Ibu kasih dalam ibadah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana sebentar juga kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan baca terlebih dahulu satu firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi bahwa Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, diberkati kita yang sudah membaca firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu kekasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang cara hidup orang benar. Ya, cara hidup orang benar. Kadangkala kita bertemu dengan orang-orang di luar sana yang berkata, saya anak Tuhan. Tetapi prakteknya kita melihat bertolak belakang dengan statusnya bahwa dia adalah anak Tuhan. Karena sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan. Justru sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Si orang berkata katanya anak Tuhan, tapi ternyata bukan anak Tuhan. Anak Tuhan yang dibalik jadi anak hantu. Di gereja anak Tuhan, di luar anak hantu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kasih, hari ini kita sedang dituntut supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bagaimana cara hidup orang benar sebagai anak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita sedang dituntut di dunia ini, baik engkau yang bekerja, baik di rumah dimanapun, kita harus menunjukkan status kita yang sebetulnya bahwa kita ini anak Tuhan. Dari sikap perbuatan kita menunjukkan bahwa kita ini orang benar, bukan orang baik. Saudara, beda ya, orang benar dan orang baik. Banyak orang baik tapi hidupnya tidak
Tidak benar. Tapi kalau orang benar pasti orang baik. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat di sini saudara bahwa firman Tuhan menjelaskan bagaimana kita harus hidup sebagai orang benar. Nah, yang pertama, yuk kita belajar. Yang pertama adalah melakukan kehendak Allah. Yang pertama, cara hidup orang benar adalah melakukan kehendak Allah. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, bukan melakukan keinginan diri sendiri, tetapi kehendak Allah, maunya Tuhan. Yuk kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama melakukan kehendak Allah artinya memusatkan diri kepada kebenaran Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah berarti dia memusatkan dirinya fokus kepada kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Bagaimana kita bisa dikatakan orang benar, tetapi perbuatan kita adalah pusatnya diri sendiri. Sehingga mereka berkata bahwa karena saya ini, karena saya lakukan ini sehingga pelayanan boleh berhasil, karena saya sehingga musik boleh hebat, karena saya sehingga ada mujizat Tuhan. Dulu pernah saudara ada ya di tempat pelayan saya, dia memang suka melayani pimpin pujian, sampai dia berkata demikian, kalau saya yang pimpin, Roh Kudus turun dan bekerja. Hebat saudara. Dia ngomong sendiri. Kalau katanya dia pimpin pujian, Roh Kudus turun, tapi ke orang lain nggak ada Roh Kudusnya. Nah, ini yang bahaya. Bahwa menunjukkan kebenaran itu ada pada diri sendiri. Betul dia melakukan kehendak Allah, tapi fokus dan tujuannya bukan adalah kebenaran Allah, tapi kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya saudara, orang yang melakukan kehendak Allah, yang tujuannya adalah fokus kepada kebenaran Allah, maka dialah orang yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya siapa saudara? Kita kembali ke Alkitab perjanjian lama, yaitu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Mengapa Nabi Nuh di pemandangan Allah dia adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang pertama. Membuat Allah berkenan kepada Nabi Nuh adalah yang pertama, statusnya benar-benar sebagai anak Tuhan. Yaitu dia adalah orang benar, bukan orang baik. Yang kedua, tidak bercela. Orang mencari kesalahan nggak ketemu pada pribadi Nuh. Wah, kalau kita kadang-kadang waduh, ya, bagaimana orang bisa melihat kita orang benar? Ngomong aja nggak benar. Ya, ngomong saja nggak benar, gimana dikata orang benar? Jadi tidak ada titik sehingga orang menyalahkan Nabi Nuh. Karena dia tidak bercela, ya, di antara orang-orang sezamannya, zaman Nuh, saudara, dalam keluarga, dalam masyarakat di mana engkau ada, apakah engkau didapati orang tidak bercela? Orang yang menjadi panutan dalam masyarakat, orang menjadi panutan dalam keluarga. Nah, ini sudah, ya. Yang kedua ada dikatakan bahwa Nuh tidak bercela, dan yang ketiga, Nuh itu hidup bergaul dengan siapa saudara? Dengan Allah. Hidupnya selalu bergaul dengan Allah, ada hubungan pribadi dengan Allah. Sekarang banyak orang ingin cari aman, bergaul dengan orang di sekitar dia pikir dengan itu bisa dia aman. Tetapi saudara, kita tidak akan aman. Nah, jadi contoh yang pertama bahwa
untuk hidup sebagai orang benar, yaitu melakukan kehendak Allah dengan cara memusatkan diri kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan diri kita, tapi kepada Tuhan. Contohnya Nabi Nuh, sehingga Allah berkenan kepada Nabi Nuh seangkatan dia. Zaman dulu sudah, ya, di sekian banyak orang, hanya satu keluarga yang berkenan di mata Tuhan, hanya Nabi Nuh. Sehingga Allah menghukum zaman itu dengan air bah. Ya, air bah. Oke, itu yang pertama, saudara, bahwa untuk hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu melakukan kehendak Allah. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah melepaskan keinginan daging. Untuk kita bisa hidup benar di hadapan Allah, mau tidak mau, kita harus menanggalkan. Kata melepaskan, menanggalkan. Seperti baju yang kotor, ya, tidak mungkin ada di sini seminggu sekali ganti baju. Ada, saudara? Seminggu sekali ganti baju. Waduh, hebat ya. Ya, pasti akan menimbulkan penyakit. Bagaimana rohani kita? Seminggu sekali kita dengar firman Tuhan, sehat nggak, saudara? Sehat nggak rohani kita? Nggak sehat. Seminggu sekali ganti baju, seminggu sekali ganti baju bersih. Nanti di gereja dengan firman bersih lagi. Dari Senin sampai Sabtu kotor, nggak pernah dibersihkan. Gimana sehat rohani kita, saudara? Ya, pasti sakit rohani kita. Itu sebabnya kita berkata setiap hari kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Kapan kita dibersihkan? Kita mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul memuliakan Tuhan, di situ Tuhan hadir, Tuhan ada. Tuhan membersihkan. Di rumah pun kita berdoa, baca firman Tuhan itu membersihkan kita. Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sanggup membersihkan kita, hanya firman Tuhan. Itu sebabnya yang kedua adalah kita harus melepaskan, artinya menanggalkan keinginan daging sesuai dengan ayat yang kita sudah baca awal tadi. Ya, kita sudah baca di sana ya, di dalam firman Tuhan, yaitu dari ayat 19 sampai 21. Itulah keinginan daging manusia. Apakah Tuhan larang kita punya keinginan? Enggak, saudara. Tapi bukan keinginan untuk memuaskan daging kita. Kita boleh punya keinginan, tapi standarnya adalah firman Tuhan. Kalau baca banyak, saudara baca di sana, mungkin ada salah satu nempel dalam kehidupan kita. Ya kan, dari ayat 19. Di dalam tadi pembacaan Galatia 5 ayat 18 sampai 23, tetapi mulai dari ayat 19. Ya, kalau kita di sana ada banyak, ya mungkin ada salah satu yang nempel, atau mungkin lebih, saudara ya. Mungkin lebih nempel, ya, kotor yang nempel di baju kita. Ya. Apalagi kotornya banyak, saudara, makin parah. Ya, susah dibersihkan. Kalau mungkin cuma noda satu, gampang dibersihkan. Kalau nodanya banyak, kadang-kadang kita buang bajunya, susah dibersihkan. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Amen. Kita berkata, sekalipun dosamu seperti merah seperti kirmisi, kalau engkau mau akan diputihkan Tuhan, bukan pakai pemutih, tapi diputihkan oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus, sehingga kita diputihkan hati kita lagi. Ya, diputihkan. Nah, jadi saudara, meninggalkan atau menanggalkan dosa, ya, yang lama contohnya siapa, saudara? Kita mengatakan ada satu tokoh Alkitab yang dosanya merah seperti kirmisi, yaitu Rasul Paulus. Dia seorang yang sangat jahat ketika itu. Zamannya, menurut sejarah kurang lebih 600 orang yang dia hukum mati, termasuk
Stefanus, dia berkata, saya saksinya. Dia bunuh Stefanus dengan menyuruh orang merajam dengan batu sampai mati. Begitu jahatnya, ya, begitu jahatnya Rasul Paulus pada zaman itu, saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus waktu dia menuju ke kota Damsyik, dalam perjalanan Yesus mengasihi Rasul Paulus, menampakkan diri kepadanya karena Yesus tidak mau umatnya harus dihukum mati. Yesus tangkap Rasul Paulus itu sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau kita baca di dalam firman Tuhan, saudara, ya, di dalam firman Tuhan bahwa Rasul Paulus dia dipulihkan Tuhan. Pertobatan Paulus, kalau kita baca apa tindakan Paulus, Filipi pasal 3 ayat 13. Ya. Rasul Paulus mau menanggalkan, mau melepaskan segala keinginan-keinginannya, masa lalunya dia mau tanggalkan, saudara, karena dia fokusnya ke dalam kerajaan sorga. Sehingga dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Latar belakang Paulus sangat hitam, saudara. Gelap hidupnya. Siapa di sini latar belakangnya putih? Ada? Pasti kita punya masa lalu yang gelap. Ya, masing-masing punya kan? Ya, itu rahasia kita dengan Tuhan. Ya kan? Rahasia kita dengan Tuhan. Kalau kita ceritain, wah jadi masalah sih. Ya, bisa jadi masalah. Itu rahasia kita dengan Tuhan. Bagaimana masa lalu saya yang bejat di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, tapi oleh karena anugerah Tuhan, saudara, oleh karena kasih Tuhan, di mana Yesus menampakkan diri kepada Paulus ketika di perjalanan. Artinya Yesus tidak melihat masa lalu Paulus, tapi punya rencana dalam pribadi Paulus. Demikian pun kita semua. Amin. Kalau kita ada di tempat ini, itu karena rahasia Allah. Allah punya rencana dalam kehidupan kita supaya kita dibawa kepada keselamatan Tuhan. Jadi saudara, sikap yang diambil oleh Rasul Paulus, dia tahu masa lalunya, masa lalu yang kelam, yang gelap dan lain sebagainya. Dia katakan, aku melupakan masa laluku. Alias dia bertobat. Ada orang ikut Tuhan, saudara, seperti binatang undur-undur. Katanya buat penyakit gula, ya. Binatang undur-undur, tempatnya di tanah yang kering. Kalau saudara gali di tanah kering, dia jalannya bukan maju, mundur aja. Jalannya mundur, ya, binatang undur. Kata itu obat dijual di Jatinegara itu mahal sebenarnya. Katanya buat penyakit gula, ya. Asma apa? Buat penyembuhan sakit. Tapi kita bukan binatang itu, saudara, ya. Nah, kita mengatakan bahwa ada banyak orang mau ikut Tuhan, tapi seperti binatang undur, saudara. Jalannya mundur, tidak bisa melupakan masa lalunya. Iya Tuhan, aku ikut Tuhan, tapi mundur, saudara. Coba saudara jalan mundur, apa yang terjadi? Jangankan baru besar kecil bisa jatuh. Itulah banyak orang ikut Tuhan begitu. Ikut Tuhan, tapi tidak bisa melupakan masa lalunya. Dulu saya seorang petinju, hati-hati loh, saya akan hantam kamu. Jadi yang dibesarkan masa lalunya, yang dibanggakan masa lalunya. Ingat engkau telah meninggalkan itu, amin. Bukan menjadi kebanggaan dalam hidupmu lagi, masa lalumu. Ya, masalah. Siapa yang masih ingat masa lalu? Ya pasti masih. Kadang-kadang iblis ingatin, kamu kan begini dulu, kamu kan dulu begitu. Masa lupa sih sama aku? Nah, kata iblis gitu ya. Masa lupa? Nah, Alkitab berkata bahwa kalau kita mau hidup benar di depan Allah, mari sudah, jangan engkau ikut Tuhan dalam sifat mundur, susah melupakan masa lalu. Paulus berkata, aku melupakan, artinya dia berbalik.
Dia tidak ingat lagi dulu aku seorang pembunuh. Tidak, saudara. Karena dia bertemu dengan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi masa lalu kita, kegagalankah dan apapun, saudara, jangan lihat itu, tapi lihat ke depan. Karena ada perkata kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jika engkau gagal, berarti ada maksud Tuhan dalam hidupmu. Jika usaha mungkin gagal, ingat ada rencana Allah di balik segala kegagalan itu sendiri. Bukan suatu tembok yang tidak bisa jalan keluar. Jadi itu yang kedua, bahwa untuk hidup dalam kebenaran bersama Tuhan, engkau harus mampu melepaskan atau menanggalkan segala keinginan daging dalam hidup ini. Itu menjadi penghambat dalam hidupmu. Ya, contohnya Paulus, dia sanggup melupakan. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku padanya di hadapanku. Paulus tidak jalan santai, tapi dia apa, saudara? Dan berlari-larilah. Kalau kita ikut Tuhan jalan santai, saudara, orang ngomong kiri kedengaran, orang ngomong kanan tersinggung kita kedengaran, kita bisa marah. Tapi coba kalau saudara lari sekencang orang teriak, kedengaran? Enggak kedengaran. Ya, ikut Tuhan jangan santai. Amin. Hari-hari ini ikut Tuhan jangan santai. Kalau mumpung sehat, mumpung ini baru doa, mumpung itu baru ibadah. Kalau ada aji mumpung. Nah, sekarang mari saudara, ikut Tuhan harus berlari. Amin saudara. Waktu semakin singkat. Jika kita santai, kita ketinggalan kereta api. Ya, ketinggalan kereta api. Saudara mau berlari ke Tuhan? Mari. Kalau engkau mau, tinggalkan masa lalu. Iblis seringkali berteriak, kamu dulu pencuri, kamu dulu perampok. Kalau kita lari di dalam Tuhan, Tuhan membuat kita tidak dapat mendengar kata iblis lagi. Karena kita bersama dengan Tuhan, berlari bersama Yesus, bukan berlari sendiri, saudara. Ya, kita berlari bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana cara hidup orang benar adalah yang ketiga, hidup untuk keselamatan kekal. Ya, kita hidup dunia ini jangan mikir hanya di dunia ini saja, tapi tujuan kita adalah sorga. Ada sih tujuannya neraka? Ada? Nggak ada, saudara. Sekalipun kita jahat, tetap tujuan kita sorga, walaupun kita jahat begitu, tapi tetap tujuan sorga. Nah demikian pun kita, saudara, yang ketiga adalah hidup ya untuk keselamatan kekal. Ya, tujuan akhir kita, ending perjalanan kita hidup di dunia adalah sorga. Ya, bukan di dunia ini. Itu sebabnya jangan terlalu bergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Kita harus bergantung kepada apa yang ada di sorga. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, boleh saudara. Tapi jangan lupa, jangan lupa tuh Tuhan dalam hidup ini. Jadi yang ketiga adalah hidup untuk keselamatan kekal. Artinya tujuan kita adalah kebahagiaan di dalam surga. Mau bahagia Bapak Ibu? Mari. Kalau tuh di dunia ini kita nggak bahagia, kalau seizin Tuhan ya, kita mungkin nggak bahagia seperti mungkin orang lain bahagia hidupnya, ya dengan apa yang dia miliki, ya dengan sehat yang dimiliki. Ada mungkin ya dia nggak bahagia karena dengan sakit penyakit yang dialami. Apakah tujuan kita bahagia di dunia? Tidak. Tujuan kita bahagia kekal surga. Amin. Jadi mari saudara, yang ketiga adalah hidup untuk keselamatan kekal, artinya kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, saudara, yaitu 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6.
Ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6, bagaimana kita hidup untuk keselamatan kekal. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat yang 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Artinya di sini bahwa kita dipersiapkan oleh Yesus untuk masuk surga. Ingat visi misi Yesus. Ya, visinya Yesus apa? Misinya Yesus adalah mempersiapkan jemaatnya. Ya, mempersiapkan jemaatnya. Misinya Dia datang menebus dosa kita untuk mempersiapkan umatnya, dan visinya membawa kita ke surga. Nah, contoh-contohnya kita ada orang-orang yang benar-benar hidup untuk keselamatan. Apapun yang terjadi tadi, apapun yang kita alami, mungkin kita nggak bahagia, ya, kita mengalami banyak masalah. Apakah itu jaminan untuk kita? Kita berkata ada beberapa tokoh dalam Alkitab, mereka mengalami hal yang sama, ya, hidup mereka nggak enak, saudara. Tapi karena mereka punya tujuan hidup kekal, bahagia di surga, sehingga membuat mereka kuat menghadapi ini, tetap menjadi orang benar. Ya, dikatakan dalam Alkitab bahwa ada beberapa tokoh dalam Alkitab di mana mereka mempertahankan kebenaran. Yang pertama adalah kalau kita di sana, bahwa contoh itu ada Daniel. Ya, kalau kita lihat ada Nabi Daniel. Saudara, ya, dikatakan di sana Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Ketika Daniel mempertahankan sebagai orang benar, ya, dia dihasut, dia dibuat sebagai orang yang tidak berkenan lagi, ya, di mana orang-orang ingin mencari kesalahan Daniel. Akhirnya ketika mereka bertemu atau ketemu dengan kesalahan Daniel, di mana Daniel tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan selama 3 kali sehari, saudara, dia berdoa. Dan akhirnya orang-orang yang benci, yang tidak suka dengan Daniel, karena dia adalah pejabat di Babel, sedangkan dia bukan orang Babel, orang Yahudi, orang Israel, kok punya kedudukan di Babel, sehingga banyak orang gak suka. Kadang-kadang kita pun demikian di lingkungan kita berada. Ya, usaha kita banyak yang gak suka. Anak Tuhan usahanya maju dan berhasil banyak. Saudara yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan, banyak yang gak suka. Karena saudara, ya anak Tuhan gak mungkin neko-neko, saudara. Benar ya benar, ya salah ya salah. Ketika kita menunjukkan kebenaran, banyak yang tidak suka. Sehingga mereka berusaha mencari kesalahan kita supaya kita di PHK, dikeluarkan dari perusahaan, supaya usaha kita bangkrut. Sampai ada anak Tuhan yang berkata, dia minta bantu doa, Bapak nanti doakan saya. Kok setiap kali orang berkata, kok tokomu tutup ya tiap hari? Padahal nggak tutup, saudara. Nggak tutup, buka. Cuma ya itulah dunia sekarang. Jadi orang melihat tokonya tutup, padahal bukan. Dan didoakan, akhirnya mata mereka terbuka, ya, karena Tuhan yang membuka mata mereka. Nah, saudara, demikian pun Daniel sudah contoh di mana dia berusaha untuk hidup benar, tetapi orang sekitar dia tidak suka akan hidup Daniel, sehingga dia bukan lari kemana-mana, tapi dia cari Tuhan. Amin. Dia berdoa 3 kali sehari di rumahnya. Apa yang akan kita lakukan menghadapi orang sekitar? Kita lawan mereka, saudara? Kita nggak kuat, tetapi hanya doa kita kepada Tuhan. Amin. Mengalahkan apapun di sekitar kita, seperti Daniel 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan.
Tuhan bela Daniel. Walaupun dia harus masuk dalam gua singa, dihukum. Apa kau biarkan dia mati? Tetap hidup. Saudara mau hidup usahamu? Amin, saudara? Tuhan, saudara mau tetap pekerja usahamu, karirmu tetap hidup? Mari, walaupun engkau mungkin dikucilkan, tapi Tuhan pelihara anak Tuhan. Ya, yang selalu mau hidup benar, jangan kompromi dengan dunia ini. Tetap hidup benar. Tuhan membela kita. Itu contoh Daniel. Yang terakhir adalah rekan-rekan Daniel adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Sama, saudara. Mereka orang pintar, orang-orang memang diberikan Tuhan kemampuan. Ya, pada zaman Raja Nebukadnezar, orang nggak suka. Anak Tuhan memang Tuhan berikan kelebihan. Kadang-kadang di perusahaan, kadang-kadang anak Tuhan itu lebih menonjol. Rata-rata begitu. Diberikan hikmat yang lebih daripada orang lain. Kadang-kadang pun juga orang yang berusaha, Tuhan kita lebih menonjol. Saudara. Itu hebat Tuhan kita. Tetapi kita berkata, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka tetap mempertahankan nama Tuhan, walaupun dengan resiko, sudah kalau baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 ayat terakhir, saya akan baca ya untuk 3 orang ini. Daniel pasal 3 16 sampai 18 dikatakan di sana, mulai ayat 16 dulu. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 yang paling hebat. Ayat 18. Tetapi ini loh saudara, seandainya tidak, ya, seandainya juga saya akhirnya tetap di PHK, seandainya saya tetap usaha saya bangkrut, saudara, karir saya bukan naik malah turun, tidak ada pembelaan Tuhan, apa kata mereka? Ikan sana. Tetapi tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami, apa sudah? Tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Apa kita sanggup, saudara? Ya, kadang-kadang Tuhan kok nggak bela saya ya? Kok usahaku makin bangkrut dan sebagainya? Mana katanya janji Tuhan? Tetapi ketiga tokoh ini, kalaupun Tuhan nggak tolong saya, menyelamatkan saya dari api perapian, tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Saudara mau? Amin. Kalaupun toh nanti mungkin saudara, akhirnya juga usaha itu akan berhenti. Karir kita tidak naik malah turun, kita mungkin di PHK dan sebagainya. Apakah kita sanggup tetap memuliakan Tuhan? Nih, keselamatan akhirnya ketika mereka dibuang ke dapur api, apa mereka terbakar? Justru di tengah api itu ada Yesus di sana. Mereka bingung, saudara, 3 orang di dalam, kok kenapa jadi 4 ya? Siapa yang satu? Dia Yesus. Amin. Yesus ada di tengah masalah kita. Yesus di tengah persoalan kita, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini hiduplah benar di mata Tuhan. Amin. Apapun yang di dunia ini, tetap hidup benar di mata Tuhan. Pasti Tuhan bela kita. Tuhan berkati buat kita semua. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberikan kita semangat supaya zaman hari-hari ini ya sangat susah. Ya, ada yang berkata, zaman sekarang berjalan. Ya, lihat dunia bergelora, terdengarlah kiri kanan, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita tetap berlindung atas firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak biarkan kita. Puji Tuhan, kita sudah dapat firman Tuhan. Mari sekaligus kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Saya mengundang
main musik dan Cina mendampingi kita dengan pujian darahnya amat kuasa, dan kita tetap fokus kepada Tuhan, dan kita duduk, kita tetap fokus, kita minta Tuhan, biarlah saya akan berusaha untuk hidup benar dengan pertolongan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Saya mengundang juga pelayan-pelayan untuk bersama dengan saya, mendampingi saya dalam pelayanan perjamuan ini. Kita sama-sama darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar agar kami memiliki cara hidup yang benar di hadapan-Mu dalam menjalani akan hidup ini. Itu sebabnya kami butuh Engkau mendampingi kami. Engkaulah Immanuel dalam hidup kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini juga kami akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Kami tahu ini memberikan peringatan kepada kami bagaimana pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus, yang sudah menolong kami, menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Oleh sebab itu saat ini Bapa, kami pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan ini. Kami sadar kami pun tidak luput dari kekurangan dan kelemahan dan dosa. Itu sebabnya layakkan kami Bapa untuk melayani perjamuan-Mu ini. Dan umat-umat Tuhan yang menerima pelayanan ini akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan-Mu ini berdoa buat roti dan anggur yang kami pakai. Kami berdoa Bapa, ubahlah kiranya roti dan anggur ini benar-benar menjadi tubuh dan darah-Mu yang sempurna, agar ketika kami makan dan minum bukan lagi roti dan anggur, tapi benar-benar adalah tubuh dan darah-Mu yang sempurna yang Kau telah berikan bagi kami di atas kayu salib. Kami berdoa memberkati akan perjamuan-Mu ini di dalam nama Bapa dan Laki-laki Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahnya amat kuasa.
Haleluya. Bapak Ibu, di tangan kita ada tubuh dan darah Yesus. Harus kita tahu dan ingat bahwa tubuh dan darah Yesus ini diberikan untuk kita semua. Sebab itu mari kita angkat tubuh Yesus yang telah kita terima. Roti ini, tubuh ini berkaitan dengan segala apapun Bapak Ibu, kebutuhan jasmani tubuh kita. Apakah itu usaha, pekerjaan, karir, dan semua yang berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Jika kita percaya oleh tubuh Yesus ini dapat menyelesaikan segala kebutuhan tubuh jasmani kita. Sebabnya sebelum kita makan, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan yang berisikan darah Yesus. Sekali lagi, hubungan darah Yesus dengan apa yang akan kita minum ini
yaitu berkaitan dengan penebusan dosa. Bahwa Yesus oleh darahnya segala dosa kita akan ditebus, diampuni. Apapun dosa itu, dosa nenek moyang, dosa warisan, dosa perbuatan. Jika kita datang mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Itu sebabnya sebelum kita minum, kita dengarkan kebenaran firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru meteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, jika kau percaya bahwa dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa. Hari ini jika engkau butuh tumpangan doa, apapun pergumulan yang kau sedang hadapi, sakit, penyakit, persoalan-persoalan yang kau sedang hadapi, bagi Tuhan tidak mustahil jika kita percaya. Terus sebabnya kami sebagai hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara. Mari engkau angkat tanganmu. Jika ada masalah pribadi, engkau taruh hatimu, tanganmu. Jika engkau sedang sakit, taruh tanganmu di bagian sakit yang ada. Dan engkau percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa dan mujizat. Bapa, kami berdoa bagi setiap pribadi umat Tuhan yang saat ini menaruh setiap tangan-tangan mereka baik dari bagian penyakit dan yang mengangkat tangan kepadamu. Saat ini Bapa, kami berdoa, Engkau yang mempunyai kuasa, Engkau yang punya mujizat, biarlah kuasa dari sorga Engkau nyatakan bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam masalah ekonomi, Engkau kiranya menolong mereka dalam nama Yesus. Yang dalam masalah rumah tangga pribadi, kami berdoa dalam nama Yesus. Segala apapun juga Tuhan, Engkau berikan jalan keluar agar kemenangan demi kemenangan mereka boleh alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Kami sudah terima dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kembali kepada mimpi. Ada satu sobatku yang setia, persembahan gereja. Aku susah, aku bersedih.
besar Kau Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah El Shaddai. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, semuanya telah disertai Tuhan, dan kami semua telah diberkati Tuhan. Itu sebabnya doa kami menyertai bagi kekasih-kekasih kami yang sedang dalam proses pemulihan karena pasca di mana mereka harus dirawat di rumah sakit. Kami percaya Engkau dokter kami yang dapat menyembuhkan. Ketika kami bersandar berharap kepada Tuhan, maka akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Seperti kekasih-kasih kami sedang pemulihan kesehatan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka semua dipulihkan Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang kemarin sampai saat ini, kami berdoa kepada Engkau Bapa. Biarlah usia yang mereka boleh miliki, mereka pakai bukan untuk diri mereka, tetapi untuk Tuhan. Lewat kehidupan mereka setiap hari, baik dalam pekerjaan usaha mata pencarian mereka, dalam pertumbuhan mereka, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami percaya kekuatan kuasa Tuhan selalu memakai hamba-Mu, memberikan hikmat dalam menata, mengatur pelayanan yang ada, sehingga pelayanan di tempat itu tetap maju, dan semuanya boleh berkembang, dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kiranya akan bergembala di tempat ini, dalam tugas tanggung jawabnya, dalam mengembalakan pelayanan di tempat ini. Semua yang membantu melayani pekerjaan di tempat ini Bapa, apapun bagian yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan di tangan-Mu, sehingga mereka boleh dapat melayani karena kekuatan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak-anak orang tua sampai lanjut usia, kiranya mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada sepanjang minggu berjalan ini, semua dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami semua, sebagaimana Tuhan tiba kami tempat ini dengan selamat. Demikian perjalanan kami pulang, baik yang berjalan kaki dan kendaraan jauh dekat, semua kami dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami akhiri ibadah pada siang hari dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kekasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semua. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok sampai hari Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput kita semua untuk dibawa dalam ke surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama dengan Jemaat GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung Bekasi, kita menikmati hadirat Tuhan bersama, mengundang Bapak Bekasi untuk bersama-sama dalam pelayanan Jemaat GPDI Gria 50 Medland Tambun Bekasi, menikmati hadirat Tuhan, dan kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.